Ini menceritakan seorang pemuda dari Pengging yang memiliki keberanian, kecerdasan, dan kemampuan bertarung luar biasa. Sejak kecil, ia ditempa oleh kerasnya kehidupan, belajar ilmu kanuragan, dan mengasah keahlian bela dirinya hingga mencapai tingkat yang tak tertandingi. Namun, di balik kekuatannya, ia juga memiliki hati yang bijaksana dan tekad yang tak tergoyahkan untuk mencari jati diri serta mengukir takdirnya sendiri. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di sebuah desa kecil bernama Pengging, hiduplah seorang wanita bernama Nyai Ageng Pengging yang tengah mengandung anak dari suaminya, Ki Ageng Pengging. Kehamilannya membawa tanda-tanda luar biasa. Dalam mimpinya, ia melihat cahaya terang menyelimuti tubuhnya, dan dalam cahaya itu muncul seorang lelaki bersorban putih yang berkata, "Anakmu kelak akan menjadi pemimpin besar yang mengubah zaman." Nyai Ageng terbangun dengan hati bergetar, merasakan bahwa anak dalam kandungannya bukan anak biasa. Ketika waktu melahirkan tiba, hujan turun dengan lebatnya, disertai petir yang menyambar-nyambar, seolah alam turut menyambut kelahiran sang bayi. Bayi itu lahir dengan wajah bercahaya dan tangis yang menggema di seluruh desa. Ki Ageng Pengging memberi nama anak itu Maskarbet, sebuah nama yang kelak akan dikenal sebagai Jaka Tingkir, sosok yang ditakdirkan menjadi raja. Sejak kecil, Maskarbet sudah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan. Ia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, lebih besar dibanding anak-anak seusianya. Tubuhnya kuat, matanya tajam, dan daya pikirnya melampaui usianya. Ia sering membantu warga desa dengan tenaga yang tampaknya tak ada habisnya, entah dengan mengangkat kayu besar, atau menolong petani membajak sawah dengan mudah. Namun, kekuatan dan kecerdasannya bukan tanpa ujian. Sejak kecil, Maskarbet menjadi sasaran iri hati dan kebencian dari beberapa orang yang menganggapnya sebagai ancaman. Bahkan, di usia remajanya, ia kerap diadu oleh anak-anak lain yang mencoba menguji kekuatannya, tetapi ia selalu menang dengan mudah. Ki Ageng Pengging menyadari bahwa anaknya memiliki takdir besar. Karena itu, ia mendidik Maskarbet dengan disiplin tinggi, mengajarkannya ilmu kanuragan, filsafat, dan kepemimpinan. Kekuatan sejati bukan hanya di tangan, tetapi juga di hati dan pikiran, ujar Ki Ageng suatu hari. Kata-kata itu terus terngiang dalam benak Maskarbet. Namun, takdir ternyata membawa ujian berat. Ketika ia beranjak dewasa, Ki Ageng Pengging dihukum mati oleh Kesultanan Demak atas tuduhan memberontak. Maskarbet kehilangan ayahnya di usia muda, sebuah tragedi yang membentuk kepribadiannya menjadi lebih tegar dan bertekad untuk mencari jalannya sendiri. Setelah kematian ayahnya, Maskarbet memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya. Ia ingin mengembara, mencari ilmu dan pengalaman, serta menemukan jati dirinya yang sesungguhnya. Dengan hati yang penuh tekad, ia berjalan menuju arah yang tak pasti, hanya berpegang pada keyakinannya bahwa nasib besar menantinya di ujung perjalanan. Perjalanan itu membawanya ke berbagai tempat, bertemu dengan banyak guru, dan belajar berbagai ilmu. Ia belajar bela diri dari pendekar sakti di pelosok hutan, belajar strategi dari seorang tabib bijak, dan memahami makna kepemimpinan dari seorang pertapa tua di pegunungan. Suatu hari, dalam perjalanannya, ia mendengar kabar tentang Sultan Trenggana, penguasa Kesultanan Demak yang memiliki pasukan elit. Maskarbet merasa inilah takdirnya. Ia harus membuktikan diri dan menjadi bagian dari kekuatan besar yang akan mengubah Jawa. Dengan penuh tekad, ia memutuskan untuk pergi ke Demak. Namun, jalan menuju istana bukanlah hal yang mudah. Ia harus melewati berbagai ujian dan rintangan, termasuk menghadapi musuh-musuh yang mencoba menghalanginya. Namun, dalam hatinya, ia yakin bahwa takdirnya sudah digariskan. Ia bukan sekadar seorang pemuda biasa dari Pengging. Ia adalah seseorang yang akan mengukir namanya dalam sejarah sebagai pemimpin besar. Setelah menempuh perjalanan panjang, Maskarbet tiba di tepi Sungai Bengawan, batas wilayah menuju Kesultanan Demak. Namun, untuk mencapai istana, ia harus melewati ujian berat yang tidak hanya menguji kekuatan fisiknya tetapi juga keberaniannya. Sungai Bengawan bukan sungai biasa. Airnya deras, arusnya kuat, dan di dalamnya bersembunyi makhluk-makhluk yang diyakini sebagai penjaga alam gaib. Banyak orang yang mencoba menyeberang tanpa persiapan matang, hanya berakhir terseret arus atau menghilang tanpa jejak. Ketika Maskarbet tiba di tepi sungai, ia melihat beberapa prajurit Demak yang tengah berjaga. Mereka tertawa sinis melihat pemuda asing yang berani menantang Bengawan tanpa perahu. Banyak yang mencoba, sedikit yang selamat.
ujar salah satu prajurit. Namun, Maskarbet tidak gentar. Ia tahu, jika ingin membuktikan dirinya layak menjadi bagian dari Kesultanan Demak, ia harus melampaui batas kemampuannya. Tanpa ragu, Maskarbet melepas bajunya, mengikat pedangnya di punggung, lalu melompat ke dalam air. Arus bengawan segera menyergap tubuhnya, menariknya dengan kekuatan luar biasa. Ia berusaha berenang melawan arus, tetapi semakin ia melawan, semakin dalam tubuhnya terseret. Ia segera mengubah strategi, tidak lagi melawan tetapi mengikuti arus sambil mencari celah untuk keluar dari pusaran maut. Tiba-tiba, dari kedalaman sungai, muncul seekor buaya raksasa dengan mata berkilat tajam. Makhluk itu mengaum, menandakan wilayahnya tidak boleh disentuh oleh manusia sembarangan. Para prajurit di tepi sungai berteriak, "Itu buaya penjaga bengawan. Tidak ada yang bisa selamat darinya." Namun, Maskarbet tidak gentar. Ia tetap tenang, membiarkan buaya itu mendekat sebelum bertindak. Ketika buaya raksasa itu menerjang, Maskarbet melesat ke samping, menghindari serangan dengan kecepatan luar biasa. Ia kemudian melompat ke punggung buaya itu dan dengan satu pukulan keras ke tengkuknya, ia berhasil membuat makhluk itu melemah. Buaya itu berputar-putar dalam air sebelum akhirnya menyerah dan berenang menjauh, seolah mengakui kehebatan pemuda tersebut. Para prajurit yang menyaksikan kejadian itu terbelalak kagum. Belum pernah ada orang yang bisa mengalahkan buaya penjaga bengawan dengan tangan kosong. Maskarbet, dengan tubuh masih basah kuyup, berjalan ke tepian dan menatap para prajurit dengan penuh keyakinan. "Aku ingin bertemu Sultan Trenggana," katanya dengan suara lantang. Tanpa banyak kata, para prajurit membawanya ke istana. Mereka tahu, orang seperti Maskarbet bukan pemuda sembarangan. Keberanian, kecerdikan, dan kekuatannya menunjukkan bahwa ia memang seseorang yang ditakdirkan untuk hal besar. Di dalam hati Maskarbet, ia merasa semakin dekat dengan tujuan besarnya. Namun, ujian sesungguhnya belum berakhir. Menjadi bagian dari Kesultanan Demak bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang kecerdasan, strategi, dan loyalitas. Maskarbet harus membuktikan dirinya lebih dari sekadar pendekar hebat. Ia harus menunjukkan bahwa ia layak menjadi pemimpin. Di depan gerbang istana, seorang panglima besar menatapnya dengan tajam. "Kau boleh masuk, tetapi ini baru awal dari perjalananmu," katanya. Maskarbet tersenyum tipis, menyadari bahwa perjalanannya menuju tahta masih panjang. Namun, dalam hatinya, ia berjanji bahwa ia tidak akan mundur. Setelah berhasil menyeberangi Sungai Bengawan dan mengalahkan buaya raksasa, Maskarbet akhirnya tiba di gerbang Istana Demak. Bangunan megah itu berdiri kokoh dengan pilar-pilar tinggi berukir, mencerminkan kejayaan Kesultanan Demak sebagai pusat kekuatan dan spiritualitas di tanah Jawa. Para prajurit yang sebelumnya meremehkannya kini membukakan jalan, memberi hormat atas keberaniannya. Namun, memasuki istana tidak serta-merta membuatnya diterima. Ada ujian lain yang menantinya. Di dalam aula utama, seorang lelaki tua berjubah putih berdiri dengan wibawa yang menyejukkan. Ia adalah Sunan Kudus, salah satu wali utama yang menjadi penasihat Sultan Trenggana. Tatapan matanya tajam, seolah mampu menembus jiwa siapapun yang berdiri di hadapannya. Dengan suara penuh kebijaksanaan, ia berkata, "Wahai anak muda, kekuatanmu sudah terbukti. Namun, apakah hatimu cukup teguh untuk memimpin?" Maskarbet menundukkan kepala sebagai tanda hormat. "Aku tidak hanya ingin menjadi seorang pendekar, tetapi juga ingin memahami makna sejati dari kepemimpinan dan pengabdian," jawabnya dengan mantap. Sunan Kudus tersenyum tipis, lalu memberi isyarat kepada seorang panglima besar untuk maju. Panglima itu adalah Ki Juru Martani, seorang ahli strategi yang telah banyak memenangkan pertempuran bagi Demak. Kekuatan bisa mengalahkan musuh, tetapi strategi menentukan kemenangan. Jika kau ingin menjadi bagian dari Kesultanan Demak, kau harus menunjukkan kecerdikanmu, kata Ki Juru Martani sambil mengeluarkan sebilah keris pusaka dan meletakkannya di atas meja kayu besar. Di hadapanmu ada 3 benda, keris, kitab, dan kendi berisi air. Pilih satu, dan jelaskan alasanmu. Maskarbet menatap ketiga benda itu dengan penuh pertimbangan. Keris melambangkan kekuatan dan keberanian, kitab melambangkan ilmu pengetahuan, sementara kendi berisi air melambangkan keseimbangan dan kebijaksanaan. Ia tidak ingin terburu-buru dalam menjawab, karena jawaban ini akan menentukan jalan hidupnya di istana.
Setelah beberapa saat berpikir, ia akhirnya memilih kendi berisi air. Air adalah sumber kehidupan. Ia bisa mengikuti bentuk wadahnya, mengalir melewati rintangan, dan tetap memberi manfaat tanpa kehilangan jati dirinya. Seorang pemimpin harus seperti air, mampu beradaptasi, menenangkan, tetapi juga memiliki kekuatan dahsyat jika diperlukan. Jelas Mas Karbet dengan penuh keyakinan. Sunan Kudus dan Ki Juru Martani saling berpandangan, lalu mengangguk pelan. Jawaban itu menunjukkan bahwa pemuda ini tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang kepemimpinan. Kau telah lulus ujian pertama, kata Sunan Kudus. Namun, ada satu ujian lagi yang harus kau lalui sebelum mengabdi kepada Sultan. Ujian itu adalah menghadapi 4 prajurit terkuat Demak dalam pertarungan. Mas Karbet harus membuktikan bahwa ia tidak hanya bisa melawan satu lawan, tetapi juga mampu menghadapi banyak musuh sekaligus. Para prajurit itu dikenal sebagai penjaga istana yang telah dilatih dengan keras. Masing-masing memiliki keahlian bertarung yang berbeda. Ketika pertarungan dimulai, Mas Karbet tidak langsung menyerang. Ia mengamati gerakan lawan, mencari celah dalam pertahanan mereka. Satu prajurit menyerang dengan tombak, satu lagi dengan pedang, sementara 2 lainnya mencoba mengepungnya dari belakang. Namun, dengan kecepatan dan kecerdasannya, Mas Karbet berhasil menghindar dan melumpuhkan mereka satu persatu, menunjukkan bahwa ia tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki strategi bertarung yang cerdas. Setelah pertarungan berakhir, Sunan Kudus kembali tersenyum. Sekarang aku yakin, katanya, kau memang bukan orang biasa. Kau memiliki kekuatan, kecerdasan, dan kebijaksanaan. Mulai hari ini, kau akan menjadi bagian dari Kesultanan Demak. Mas Karbet menundukkan kepala dengan rasa syukur. Ia telah berhasil melewati ujian, tetapi ia tahu bahwa perjalanan menuju puncak masih panjang. Setelah berhasil melewati ujian berat di istana, Mas Karbet akhirnya mendapatkan kehormatan untuk mengabdi langsung di bawah Sultan Trenggana. Keberaniannya menghadapi Sungai Bengawan, kebijaksanaannya dalam memilih kendi air, serta kecerdasannya dalam pertarungan melawan 4 prajurit terkuat Demak telah membuktikan bahwa ia bukan sekadar pendekar biasa. Sultan Trenggana, yang telah mendengar tentang kehebatannya, memanggilnya secara khusus ke dalam ruangan pribadi. Ruangan itu sederhana namun penuh wibawa. Dindingnya dihiasi kaligrafi indah dan lambang Kesultanan Demak yang melambangkan kekuatan dan kejayaan Islam di tanah Jawa. Sultan Trenggana duduk dengan tenang di singgasananya, menatap pemuda yang kini berdiri di hadapannya. Dengan suara penuh kebijaksanaan, sang Sultan berkata, "Wahai Mas Karbet, kau telah menunjukkan keberanian dan kecerdasan yang luar biasa. Namun, apakah kau siap mengemban tugas yang lebih besar?" Tanpa ragu, Mas Karbet menundukkan kepala dengan hormat. "Tuanku, aku datang bukan hanya untuk mengabdi, tetapi juga untuk belajar. Jika ada tugas yang harus kuemban, aku siap menjalankannya dengan segenap jiwa dan ragaku," jawabnya dengan penuh keyakinan. Sultan Trenggana tersenyum tipis, lalu memberikan perintah yang akan menjadi awal dari perjalanan besar Mas Karbet dalam pemerintahan. "Aku ingin kau menjadi salah satu pengawal pribadiku," ujar Sultan. "Namun, tugasmu bukan hanya untuk melindungi tubuhku, tetapi juga menjaga keutuhan Demak dari segala ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam." Tugas ini bukanlah tugas sembarangan. Sebagai pengawal Sultan, Mas Karbet tidak hanya harus melindungi sang raja dalam pertempuran, tetapi juga memahami politik kerajaan, membaca strategi lawan, dan memastikan bahwa para pembesar tidak berkhianat. Hari-hari pertamanya sebagai pengawal Sultan penuh dengan latihan intensif. Ia harus mempelajari taktik perang, seni diplomasi, dan cara mengenali pengkhianatan dalam lingkup istana. Ki Juru Martani, yang kini menjadi mentornya, mengajarkan bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin bukan hanya terletak pada pedangnya, tetapi juga pada kemampuannya membaca niat manusia. "Musuh terbesar bukanlah mereka yang menghunus pedang di hadapanmu, tetapi mereka yang tersenyum di belakangmu sambil merencanakan kehancuranmu," kata Ki Juru Martani suatu hari. Suatu malam, ketika Mas Karbet sedang berjaga di luar kediaman Sultan, ia mendengar bisikan mencurigakan dari balik dinding. Dengan gerakan cepat, ia mendekat tanpa menimbulkan suara. Di balik tembok, 2 orang bangsawan tengah berbicara pelan. "Sultan sudah terlalu lama berkuasa. Jika kita ingin mengambil alih, kita harus segera bertindak sebelum kekuasaannya semakin kuat," bisik salah satu dari mereka.
Maskarbet tidak langsung bertindak. Ia tahu bahwa tuduhan tanpa bukti hanya akan menimbulkan kekacauan. Dengan hati-hati, ia mengikuti kedua orang itu, mengamati siapa saja yang terlibat dalam konspirasi ini. Beberapa hari kemudian, ia menghadap Sultan dan menyampaikan temuannya. "Tuanku, ada pengkhianat di dalam istana. Mereka merencanakan sesuatu yang berbahaya," lapornya dengan penuh kehati-hatian. Sultan Trenggana tidak terkejut. Dengan tenang, ia berkata, "Di setiap pemerintahan selalu ada mereka yang tamak akan kekuasaan. Namun, kebijaksanaan seorang pemimpin adalah mengetahui kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu." Bersama Ki Juru Martani, mereka merancang strategi untuk membongkar pengkhianatan ini tanpa menimbulkan kegaduhan. Malam itu, ketika para bangsawan yang berkhianat berkumpul di tempat rahasia, pasukan khusus yang dipimpin Maskarbet menyergap mereka. Tanpa ada kesempatan untuk melawan, para pengkhianat itu ditangkap dan dihadapkan kepada Sultan. "Kesetiaan lebih berharga daripada harta dan tahta," ujar Sultan Trenggana sebelum menjatuhkan hukuman kepada mereka yang berkhianat. Peristiwa itu semakin mengukuhkan posisi Maskarbet di istana. Ia bukan hanya sekadar pengawal, tetapi juga menjadi kepercayaan Sultan dalam menjaga kestabilan Kesultanan Demak. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ujian sejati belum berakhir. Masih ada banyak tantangan yang menantinya di masa depan. Sejak menjadi pengawal pribadi Sultan Trenggana, Maskarbet semakin memahami betapa besar tanggung jawab yang kini ia pikul. Tidak hanya sekadar melindungi sang sultan dari ancaman langsung, tetapi juga menjaga kestabilan Kesultanan Demak yang semakin banyak menghadapi tantangan, baik dari dalam maupun luar. Persekutuan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Demak mulai menunjukkan tanda-tanda pemberontakan, sementara para adipati yang dahulu setia kini mulai mempertanyakan kekuasaan sultan. Suatu hari, utusan dari daerah pesisir datang membawa kabar buruk. "Tuanku, pasukan dari Pajang dan daerah pesisir timur telah bergabung dengan sisa-sisa kekuatan Kadipaten Jipang yang masih setia kepada Arya Penangsang. Mereka mengumpulkan pasukan dalam jumlah besar dan bersiap melakukan pemberontakan," lapor utusan itu dengan wajah penuh ketakutan. Sultan Trenggana termenung sejenak, lalu menatap Maskarbet yang berdiri di sampingnya. "Ini adalah saatnya kau membuktikan kesetiaanmu. Aku ingin kau memimpin pasukan menghadapi mereka," ujar Sultan dengan nada tegas. Perintah itu bukanlah perkara ringan. Maskarbet tidak hanya harus turun langsung ke medan perang, tetapi juga memastikan bahwa strategi yang ia gunakan bisa membawa kemenangan bagi Demak. Ia mengumpulkan para senopati dan panglima perang, membahas setiap kemungkinan yang bisa terjadi di medan tempur. Ki Juru Martani, yang selalu menjadi penasihatnya, mengingatkan bahwa perang bukan hanya soal keberanian, tetapi juga soal kecerdikan. Musuh yang kuat tidak selalu harus dikalahkan dengan pedang. Kadang, akal lebih tajam daripada bilah keris, ujarnya. Setelah perencanaan matang, Maskarbet memimpin pasukannya menuju perbatasan. Pasukan Demak yang ia pimpin terdiri dari prajurit-prajurit pilihan, orang-orang yang telah teruji di berbagai pertempuran. Sepanjang perjalanan, ia terus memperhatikan medan, membaca setiap kemungkinan jebakan, dan memastikan pasukannya tetap dalam kondisi terbaik. Setibanya di medan perang, ia melihat pasukan musuh telah bersiap. Ribuan prajurit dengan senjata lengkap berbaris rapi, siap bertempur demi menumbangkan kekuasaan Sultan Trenggana. Pertempuran pun pecah dengan dahsyat. Dentingan pedang beradu memenuhi udara, teriakan prajurit menggema di antara debu dan darah. Maskarbet berada di garis depan, memimpin pasukannya dengan gagah berani. Setiap gerakannya menunjukkan ketangkasan dan ketajaman strategi. Ia tidak hanya bertarung sebagai seorang pendekar, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang memahami kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Di tengah pertempuran, ia menyadari ada sesuatu yang aneh. Musuh seperti sengaja memancing pasukannya ke bagian tengah medan, seolah ada jebakan yang telah disiapkan. Dengan cepat, ia memberikan perintah untuk mengubah formasi, menarik sebagian pasukan ke belakang dan membiarkan musuh masuk lebih jauh. Saat jebakan musuh terungkap, justru mereka sendiri yang terperangkap di tengah-tengah pasukan Demak. Dengan cepat, Maskarbet dan pasukannya mengepung mereka, memutus jalur mundur dan membuat musuh kehilangan kendali atas pertempuran. Kemenangan mulai terlihat di pihak Demak. Namun, dalam momen genting itu, seorang pendekar dari pihak musuh muncul, menantang Maskarbet dalam pertarungan 1 lawan 1. Sosok itu adalah Raden Sura,
seorang pendekar sakti dari Pajang yang terkenal dengan ilmu kanuragan tingkat tinggi. Dengan tatapan penuh amarah, ia berkata, "Maskarbet, kau boleh menang di medan perang. Tetapi jika kau benar-benar seorang satria, lawan aku dalam duel." Tanpa ragu, Maskarbet maju. Pertarungan antara dua pendekar hebat itu menjadi pusat perhatian seluruh medan perang. Raden Sura menggunakan jurus-jurus cepat dengan pukulan sekeras baja, sementara Maskarbet tetap tenang, mengandalkan kelincahan dan ketajamannya dalam membaca gerakan lawan. Serangan demi serangan dilancarkan, namun Maskarbet menyadari bahwa lawannya mulai kelelahan. Dalam satu momen yang menentukan, ia berhasil menghindari pukulan lawan dan melancarkan serangan balik yang tepat sasaran. Raden Sura terjatuh, terluka parah, dan tak mampu lagi melanjutkan pertarungan. Dengan tumbangnya pemimpin pasukan musuh, moral mereka pun runtuh. Para prajurit yang tersisa memilih untuk mundur atau menyerah, mengakhiri pertempuran dengan kemenangan bagi Demak. Maskarbet memerintahkan agar mereka yang menyerah diperlakukan dengan baik, karena kemenangan sejati bukanlah sekadar menumpas lawan, tetapi juga menanamkan rasa hormat dan kebijaksanaan. Kabar kemenangan itu sampai ke telinga Sultan Trenggana. Dengan bangga, ia menyambut kepulangan Maskarbet. "Kau bukan hanya seorang pendekar, tetapi juga seorang pemimpin yang mampu mengendalikan pasukan dan mengatur strategi dengan bijaksana," ujar Sultan. Kemenangan ini semakin mengukuhkan posisi Maskarbet di istana, serta membuktikan bahwa ia memang ditakdirkan untuk peran yang jauh lebih besar. Namun, ia tahu bahwa masih ada banyak tantangan yang menantinya di masa depan. Kemenangan Maskarbet di medan perang tidak hanya mengukuhkan namanya sebagai panglima yang cakap, tetapi juga membuka jalan bagi berbagai intrik politik yang mengintai di dalam istana Kesultanan Demak. Keberhasilannya dalam mengalahkan pemberontakan dan mengamankan wilayah perbatasan menjadikannya sosok yang semakin dihormati oleh prajurit dan rakyat. Namun di balik semua itu, ada pihak-pihak yang mulai merasa terancam oleh pengaruhnya yang semakin besar. Di dalam istana, para pejabat dan bangsawan berkumpul dalam pertemuan rahasia, membicarakan bagaimana pengaruh Maskarbet yang semakin kuat bisa mengancam kepentingan mereka. Di antara mereka, ada Adipati Jipang Arya Penangsang, seorang bangsawan yang masih menyimpan dendam terhadap Demak sejak kematian ayahnya, Pangeran Sekar Sedalepen, di tangan Sunan Prawoto. Arya Penangsang dikenal sebagai sosok yang kejam, memiliki ilmu kanuragan yang tinggi, serta ambisi yang membara untuk merebut tahta Demak. Suatu malam, seorang utusan rahasia dikirim oleh Arya Penangsang untuk menemui seorang pejabat istana yang juga merasa terancam oleh naiknya pengaruh Maskarbet. Dengan suara berbisik, utusan itu menyampaikan rencana jahat yang telah disusun. Maskarbet harus disingkirkan sebelum dia semakin kuat. Jika tidak, kekuasaan kita di istana akan tergerus olehnya, ujar utusan tersebut. Pejabat yang menerima pesan itu hanya mengangguk, mengetahui bahwa sebuah konspirasi besar sedang dipersiapkan. Sementara itu, Maskarbet sendiri tidak menyadari sepenuhnya bahwa banyak pihak yang ingin menjatuhkannya. Setelah kemenangan di medan perang, ia tetap menjalankan tugasnya sebagai pengawal Sultan Trenggana dengan setia. Namun, ia mulai merasakan adanya perubahan di dalam lingkungan istana. Beberapa pejabat yang sebelumnya bersikap hangat kepadanya kini terlihat lebih dingin dan menjaga jarak. Bisikan-bisikan mulai terdengar di lorong-lorong istana, membahas kemungkinan bahwa Maskarbet memiliki ambisi untuk merebut tahta Demak. Ketegangan semakin meningkat ketika Sultan Trenggana mengadakan pertemuan penting di istana untuk membahas penerusnya kelak. Sebagai seorang sultan yang bijaksana, Trenggana ingin memastikan bahwa Demak tetap berada di tangan pemimpin yang mampu menjaga kestabilan kerajaan. Namun, di dalam pertemuan itu, beberapa bangsawan mulai menyuarakan keberatan mereka terhadap Maskarbet. Meski ia seorang panglima yang hebat, darahnya bukan keturunan langsung dari Raja-Raja Demak. Bagaimana mungkin ia bisa menjadi penguasa? Ujar salah seorang pejabat tinggi. Maskarbet yang mendengar hal itu hanya tersenyum tipis, tidak terpengaruh oleh tuduhan yang mulai diarahkan kepadanya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa para penentangnya tidak akan berhenti sampai di situ. Ia harus berhati-hati dalam setiap langkahnya, karena kesalahan sedikit saja bisa membuatnya terperangkap dalam permainan politik yang berbahaya. Malam itu, saat bulan purnama bersinar terang di langit Demak, seorang pembantu istana yang setia kepada Maskarbet datang tergesa-gesa ke tempatnya. "Tuan, ada rencana jahat yang sedang disusun. Mereka ingin menjebak Anda dalam sebuah persekongkolan yang bisa membuat Anda dihukum mati," bisik sang pembantu dengan napas tersengal.
Maskarbet yang mendengar itu tidak terkejut. Namun ia tahu bahwa waktunya untuk bertindak semakin dekat. Di sisi lain, Arya Penangsang yang telah lama menunggu kesempatan ini semakin berani dalam menyusun rencana. Ia tidak hanya ingin menyingkirkan Maskarbet, tetapi juga ingin merebut kekuasaan Demak sepenuhnya. Dengan bantuan para sekutunya, ia menyusun skenario untuk membuat seolah-olah Maskarbet berkhianat kepada Sultan. Jika rencana itu berhasil, maka ia bisa menyingkirkan lawannya tanpa harus mengotori tangannya sendiri. Namun, Maskarbet bukanlah orang yang mudah diperdaya. Dengan bantuan Ki Juru Martani, ia mulai mengumpulkan bukti-bukti tentang konspirasi yang sedang berlangsung. Ia menyadari bahwa untuk mengalahkan lawan-lawannya, ia tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan fisik semata. Ia harus berpikir lebih jauh, memanfaatkan strategi dan kecerdikan yang selama ini menjadi keunggulannya. Saat fajar menyingsing, sebuah keputusan besar diambil oleh Maskarbet. Ia tidak akan menunggu musuhnya menyerang lebih dulu. Dengan diam-diam, ia mulai menghubungi orang-orang yang masih setia kepadanya, memastikan bahwa saat waktunya tiba, ia tidak akan sendirian dalam menghadapi ancaman ini. Ia tahu bahwa pertempuran yang sesungguhnya belum dimulai, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban dalam permainan politik yang kejam ini. Di kejauhan, suara adzan subuh menggema di langit Demak, menandai dimulainya hari yang baru. Namun, bagi Maskarbet, hari itu bukanlah sekadar hari biasa. Itu adalah hari di mana ia harus bersiap menghadapi ancaman yang lebih besar daripada pertempuran di medan perang. Pertarungan kali ini bukan hanya soal senjata dan keberanian, tetapi juga tentang kecerdikan dan ketahanan menghadapi pengkhianatan yang mengintai dari balik bayangan istana. Di tengah gemuruh kekuasaan yang mulai berguncang, suasana di Kesultanan Demak semakin tegang. Isu tentang pengkhianatan Maskarbet semakin menyebar luas, terutama setelah beberapa pejabat istana yang sebelumnya netral mulai berpihak kepada Arya Penangsang. Isu itu bukan sekadar kabar burung, melainkan rekayasa yang telah disusun dengan sangat rapi. Malam demi malam, orang-orang yang setia kepada Maskarbet mulai diburu dan dijebloskan ke dalam tahanan dengan tuduhan konspirasi terhadap Sultan. Maskarbet, yang sebelumnya memilih bersabar dan tidak gegabah, mulai menyadari bahwa diamnya hanya membuat lawan semakin luasa. Ia berdiskusi dengan Ki Juru Martani, penasihat yang telah lama menemaninya dalam perjalanan hidupnya. "Kita tidak bisa terus menunggu," ujar Ki Juru Martani dengan suara pelan namun penuh ketegasan. "Arya Penangsang telah menyusun langkah-langkahnya dengan matang. Jika kita terlambat, maka tak hanya kau yang akan hancur, tetapi juga orang-orang yang setia kepadamu." Malam itu, Maskarbet mengumpulkan orang-orang kepercayaannya di sebuah tempat tersembunyi. Mereka yang hadir adalah prajurit-prajurit setia, orang-orang yang selama ini mempercayainya sebagai pemimpin sejati. "Aku tidak akan membiarkan Demak jatuh ke tangan penguasa yang hanya mementingkan ambisi pribadinya," ujar Maskarbet dengan sorot mata tajam. "Tapi kita harus bertindak dengan hati-hati. Aku tidak ingin rakyat menjadi korban dari pertarungan ini." Sementara itu, di dalam istana, Arya Penangsang semakin berani dalam menjalankan rencananya. Ia telah berhasil mempengaruhi beberapa bangsawan tinggi untuk mendukungnya, termasuk mereka yang selama ini merasa terpinggirkan oleh pemerintahan Sultan Trenggana. Dengan dalih menjaga kestabilan kerajaan, ia mengusulkan kepada Sultan agar Maskarbet diadili atas tuduhan makar. "Dia terlalu kuat, terlalu berbahaya," desaknya. "Jika kita tidak bertindak sekarang, maka nanti kita yang akan dihancurkannya." Namun, Sultan Trenggana bukanlah pemimpin yang mudah dipengaruhi. Ia mengenal Maskarbet dengan baik dan tahu bahwa pemuda itu tidak mungkin berkhianat. Tapi tekanan dari para bangsawan semakin besar, dan sang Sultan mulai merasa terdesak. Dalam kegelisahannya, ia meminta waktu untuk berpikir sebelum mengambil keputusan besar. Namun, waktu bukanlah sekutu bagi seorang raja yang dikepung oleh musuh-musuh di sekelilingnya. Di luar istana, ketegangan semakin meningkat. Beberapa orang kepercayaan Maskarbet mulai menerima ancaman misterius. Seorang panglima yang setia kepadanya ditemukan tewas di tepi sungai dengan luka tusukan di sekujur tubuhnya. Pesan itu jelas, siapapun yang mendukung Maskarbet akan mengalami nasib serupa. Situasi ini memaksa Maskarbet untuk bertindak lebih cepat. Ia tidak bisa menunggu Sultan membuat keputusan, karena musuh-musuhnya sudah bergerak lebih dulu. Dengan bantuan Ki Juru Martani, Maskarbet menyusun strategi untuk membongkar konspirasi yang sedang berjalan.
Ia mulai mengumpulkan bukti-bukti tentang pengkhianatan Arya Penangsang dan sekutunya. Melalui jaringan informannya, ia mengetahui bahwa dalam beberapa hari ke depan, Arya Penangsang berencana melancarkan kudeta dengan menyerang istana pada malam hari. Ketika malam itu tiba, Istana Demak yang biasanya sunyi berubah menjadi medan pertempuran. Para prajurit yang setia kepada Arya Penangsang menyerbu gerbang istana dengan penuh keberanian. Mereka telah dibujuk dengan janji-janji kekuasaan dan harta, tanpa menyadari bahwa mereka hanyalah pion dalam permainan politik yang lebih besar. Namun, Maskarbet tidak tinggal diam. Ia dan pasukannya telah bersiap. Dengan pedang terhunus, ia memimpin perlawanan melawan pasukan pemberontak. Perkelahian terjadi di berbagai sudut istana, dengan dentingan senjata yang beradu memenuhi udara. Darah mengalir di halaman istana, dan jeritan prajurit yang gugur menggema di tengah malam yang mencekam. Di tengah pertempuran, Maskarbet berhadapan langsung dengan salah satu jenderal Arya Penangsang, seorang petarung tangguh yang dikenal dengan ilmu kanuragannya yang tinggi. Duel sengit terjadi di halaman istana, dengan kedua belah pihak menunjukkan keahlian terbaik mereka. Namun, Maskarbet yang telah terlatih sejak muda tidak mudah ditumbangkan. Dengan satu tebasan yang cepat dan presisi, ia berhasil mengalahkan lawannya, membuat pasukan pemberontak mulai goyah. Melihat keadaan yang semakin tidak menguntungkan, Arya Penangsang memutuskan untuk mundur sementara. Ia menyadari bahwa rencananya belum sepenuhnya matang, dan jika ia terus memaksakan diri, maka ia bisa kehilangan segalanya. Dengan hati penuh amarah, ia bersumpah bahwa ini belum berakhir. Ia akan kembali, dengan kekuatan yang lebih besar dan rencana yang lebih matang. Sementara itu, Sultan Trenggana yang telah menyaksikan sendiri bagaimana Maskarbet membela istana mulai sadar bahwa pemuda itu bukan ancaman, melainkan benteng terakhir bagi kelangsungan Demak. Dengan suara berat, ia akhirnya mengakui, "Engkau bukan hanya seorang panglima yang setia, tetapi juga seorang pemimpin sejati. Aku telah keliru menaruh curiga kepadamu." Namun, bagi Maskarbet, pertempuran ini hanyalah awal dari perjalanan yang lebih besar. Ia tahu bahwa selama Arya Penangsang masih hidup, ancaman terhadap Demak belum benar-benar berakhir. Dan lebih dari itu, ia mulai menyadari bahwa mungkin takdirnya bukan sekadar menjadi panglima perang, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar, menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat Demak. Setelah kekacauan di istana mereda, Maskarbet tidak memiliki waktu untuk beristirahat. Kudeta yang dipimpin Arya Penangsang memang gagal, tetapi bahaya masih mengintai dari segala arah. Sultan Trenggana, yang kini semakin menyadari potensi Maskarbet, mulai mempercayakan lebih banyak tugas kepadanya. Namun, hal ini juga membuat musuh-musuhnya semakin resah. Arya Penangsang, yang telah mundur sementara, tidak akan tinggal diam begitu saja. Ia masih memiliki pasukan yang setia dan dukungan dari beberapa bangsawan yang ingin melihat Demak jatuh ke tangannya. Tidak butuh waktu lama bagi kabar buruk untuk sampai ke telinga Sultan Trenggana. Arya Penangsang telah mengumpulkan pasukannya di Kadipaten Jipang. Dengan penuh amarah, ia bersumpah akan merebut tahta Demak dengan tangannya sendiri. Ia tidak hanya mengumpulkan para prajurit setianya, tetapi juga meminta bantuan dari para pendekar dan dukun sakti yang memiliki ilmu tinggi. Jipang kini bukan sekadar tempat perlindungan, tetapi telah berubah menjadi benteng kekuatan yang siap menyerang kapan saja. Melihat ancaman ini, Sultan Trenggana tidak punya pilihan selain bertindak cepat. Ia memerintahkan Maskarbet untuk memimpin pasukan Demak dan menghadapi Arya Penangsang di Jipang. Keputusan ini tidak disukai oleh beberapa pejabat istana, terutama mereka yang masih meragukan kesetiaan Maskarbet. Namun, Sultan Trenggana tidak peduli dengan desas-desus tersebut. Baginya, hanya Maskarbet yang cukup kuat untuk menghadapi Arya Penangsang secara langsung. Malam sebelum keberangkatannya, Maskarbet duduk termenung di bawah langit berbintang. Ia tahu bahwa pertempuran kali ini bukan sekadar pertempuran biasa. Ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Jika ia menang, maka Demak akan aman dari ancaman kudeta. Namun, jika ia kalah, maka nasib kerajaan akan jatuh ke tangan seseorang yang hanya mementingkan ambisi pribadi. Dalam keheningan malam, Ki Juru Martani datang mendekatinya dan berkata, "Kemenangan bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga soal kebijaksanaan. Jangan biarkan amarah menguasaimu." Fajar pun menyingsing. Maskarbet memimpin pasukannya meninggalkan Demak menuju Jipang. Perjalanan itu tidak mudah. Mereka harus melewati hutan lebat dan sungai deras,
sebelum akhirnya tiba di perbatasan Jipang. Di sepanjang perjalanan, Maskarbet terus memantau keadaan. Ia tahu bahwa Arya Penangsang bukan orang yang akan menyerang secara terbuka. Ia pasti memiliki rencana licik untuk menjebak pasukan Demak. Benar saja, ketika mereka hampir tiba di gerbang Jipang, pasukan Maskarbet disergap oleh pasukan Arya Penangsang yang bersembunyi di balik hutan. Pertempuran pun pecah dengan dahsyatnya. Dentingan senjata terdengar di seluruh penjuru, sementara pekikan para prajurit menggema di udara. Maskarbet bertarung dengan gagah berani, menebas musuh-musuhnya satu persatu. Namun, jumlah pasukan musuh jauh lebih banyak dari yang mereka perkirakan. Di tengah kekacauan itu, muncullah sosok yang paling ditakuti, Arya Penangsang sendiri. Ia menunggangi kuda hitamnya dengan gagah, mengenakan baju besi yang berkilauan di bawah sinar matahari. Dengan mata penuh kebencian, ia menantang Maskarbet untuk bertarung satu lawan satu. Inilah saatnya kita menyelesaikan semuanya, serunya sambil menghunus keris saktinya, Kiai Setan Kober, yang terkenal mampu menghisap darah lawannya. Tanpa gentar, Maskarbet maju ke depan. Ia tahu bahwa Arya Penangsang bukan lawan yang bisa diremehkan. Lelaki itu memiliki ilmu kanuragan yang luar biasa, ditambah dengan kesaktiannya yang konon tak tertandingi. Namun, Maskarbet tidak mundur. Ia menghunus pedangnya dan bersiap menghadapi pertarungan hidup dan mati. Duel antara keduanya berlangsung dengan sangat sengit. Maskarbet dan Arya Penangsang saling menyerang dengan kecepatan luar biasa. Setiap serangan yang dilancarkan Arya Penangsang selalu mematikan, tetapi Maskarbet berhasil menghindarinya dengan lincah. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga strategi yang cermat. Ia tahu bahwa jika ia bertarung dengan emosi, maka ia akan kalah. Namun, Arya Penangsang bukan lawan yang mudah dikalahkan. Ia menggunakan ilmu tenaga dalamnya untuk meningkatkan kekuatan serangannya. Dalam sekejap, Maskarbet mulai terdesak. Ia terluka di bahunya akibat goresan keris Kiai Setan Kober. Darah mengalir deras, tetapi ia tetap berdiri tegak. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, ia mencari celah dalam pertahanan lawannya. Pada saat yang tepat, Maskarbet melihat kelemahan Arya Penangsang. Dengan gerakan yang cepat dan tak terduga, ia mengelak dari serangan lawannya dan menebas perut kuda yang ditunggangi Arya Penangsang. Kuda itu terhuyung dan terjatuh, membuat Arya Penangsang kehilangan keseimbangan. Inilah saat yang ditunggu-tunggu. Dengan satu serangan cepat, Maskarbet menebas tubuh Arya Penangsang, membuat lawannya jatuh tersungkur ke tanah. Darah membasahi tanah Jipang. Pasukan Arya Penangsang yang melihat pemimpin mereka tumbang mulai kehilangan semangat. Mereka segera melarikan diri, meninggalkan medan perang dalam keadaan kacau. Pertempuran telah dimenangkan, tetapi Maskarbet tidak bersorak. Ia hanya menatap tubuh Arya Penangsang yang terkapar, menyadari bahwa meskipun ia telah memenangkan pertarungan, ia juga telah kehilangan sesuatu yang lebih besar. Sebuah persaudaraan yang telah lama ternodai oleh ambisi dan dendam. Dengan langkah berat, Maskarbet meninggalkan medan pertempuran. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh, dan masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun, satu hal kini semakin jelas baginya. Takdirnya bukan sekadar menjadi seorang pendekar, tetapi menjadi pemimpin yang akan membawa perubahan bagi Demak dan seluruh rakyatnya. Kemenangan di Jipang bukanlah akhir dari perjalanan Maskarbet, melainkan awal dari babak baru yang jauh lebih menantang. Dengan tumbangnya Arya Penangsang, kekuasaan Demak kembali stabil, tetapi bayang-bayang perpecahan masih mengintai di sudut-sudut istana. Banyak bangsawan yang merasa bahwa kemenangan Maskarbet hanya akan membuatnya semakin dekat dengan tahta, sesuatu yang mereka anggap sebagai ancaman bagi kestabilan kekuasaan. Beberapa orang yang dulunya mendukungnya mulai berbalik, khawatir jika seorang pendekar tanpa darah bangsawan akan menggantikan pemimpin mereka. Namun, Sultan Trenggana memiliki pandangan berbeda. Ia melihat Maskarbet sebagai pemimpin yang mampu menyatukan Demak di tengah berbagai ancaman. Dengan kebijaksanaannya, ia mulai memberikan kepercayaan lebih besar kepada Maskarbet dalam urusan pemerintahan. Hal ini semakin menegaskan bahwa tak lama lagi, pemuda yang pernah dianggap remeh itu akan menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di tanah Jawa. Namun, perjalanan menuju tahta tidaklah mudah. Banyak mata yang mengawasinya dengan penuh curiga, menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkannya. Dalam istana yang penuh dengan intrik,
Mas Karbet harus belajar lebih dari sekadar berperang. Ia harus memahami bagaimana politik bekerja, bagaimana kepercayaan rakyat bisa beralih hanya dengan bisikan kecil dari lawan-lawannya. Ki Juru Martani, yang selalu setia mendampinginya, mengingatkan bahwa musuh terbesar seorang pemimpin bukanlah musuh di medan perang, melainkan pengkhianatan dari dalam. Kata-kata itu terus terngiang dalam benaknya, membuatnya lebih waspada terhadap setiap gerakan yang mencurigakan. Di sisi lain, rakyat mulai melihat Mas Karbet sebagai pahlawan sejati. Kisahnya menyebar dari desa ke desa, membuat namanya semakin dihormati. Para pedagang, petani, dan rakyat jelata berbicara tentang keberaniannya melawan Arya Penangsang, tentang kebijaksanaannya dalam memimpin pasukan, serta tentang kesetiaannya kepada Sultan Trenggana. Bagi mereka, Mas Karbet bukan sekadar prajurit biasa, ia adalah harapan bagi masa depan Demak. Namun, popularitasnya juga menjadi bumerang. Para bangsawan yang merasa terancam mulai mencari cara untuk menyingkirkannya. Sebuah konspirasi mulai muncul di balik tembok istana. Beberapa petinggi kerajaan yang tidak ingin melihat Mas Karbet naik tahta mulai bersekongkol, menyebarkan fitnah bahwa ia berniat menggulingkan Sultan Trenggana. Desas-desus ini semakin berkembang, membuat suasana di istana semakin panas. Meskipun Sultan Trenggana masih mempercayainya, tekanan dari para bangsawan mulai mempengaruhinya. Beberapa penasihat mulai membisikkan bahwa keberadaan Mas Karbet bisa menjadi ancaman bagi kestabilan kerajaan. Keadaan semakin rumit ketika Sultan Trenggana tiba-tiba wafat dalam keadaan misterius. Kematian mendadak sang Sultan membuat kekosongan kekuasaan yang segera dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki ambisi. Para bangsawan mulai berebut kendali, sementara rakyat menunggu dengan cemas siapa yang akan naik menggantikan Sultan Trenggana. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, Mas Karbet harus membuat keputusan. Apakah ia akan mundur dan membiarkan orang lain berkuasa, ataukah ia akan maju dan memperjuangkan haknya? Dengan dukungan dari Ki Juru Martani serta beberapa tokoh penting yang masih setia, Mas Karbet akhirnya memutuskan untuk bertindak. Ia tidak akan membiarkan Demak jatuh ke tangan orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Namun, untuk meraih tahta, ia harus melakukan lebih dari sekadar bertarung. Ia harus menyusun strategi, mengumpulkan sekutu, dan memastikan bahwa rakyat tetap berada di pihaknya. Ini bukan lagi pertarungan dengan pedang, tetapi pertarungan kecerdikan di tengah permainan politik yang mematikan. Sebagai langkah awal, Mas Karbet mengunjungi para tokoh berpengaruh di Demak, mulai dari ulama, pemimpin adat, hingga para sesepuh kerajaan. Ia berbicara kepada mereka dengan hati yang tulus, menjelaskan bahwa niatnya bukan untuk merebut kekuasaan demi kepentingan pribadi, melainkan untuk memastikan bahwa Demak tetap berada di jalur yang benar. Sedikit demi sedikit, ia mulai mendapatkan dukungan. Rakyat yang telah mendengar kisah kepahlawanannya pun tetap berada di belakangnya, siap untuk membela pemimpin yang mereka percaya. Namun, lawan-lawannya tidak tinggal diam. Mereka mulai menyusun rencana baru untuk menjatuhkannya. Salah satu upaya mereka adalah mencoba merusak citranya di mata rakyat. Fitnah kembali disebarkan, mengatakan bahwa Mas Karbet sebenarnya adalah keturunan yang tidak sah dan tidak memiliki hak untuk memimpin. Mereka juga mencoba memprovokasi pasukan Demak agar berbalik melawannya. Suasana semakin memanas, dan pertumpahan darah di dalam istana menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Di tengah situasi yang semakin kacau, Mas Karbet harus membuat keputusan yang akan menentukan masa depan Demak. Ia sadar bahwa jika ia membiarkan kekacauan ini terus berlanjut, maka kerajaan akan hancur. Maka, dengan segala keberanian yang dimilikinya, ia maju ke depan para bangsawan yang menentangnya dan berkata, "Jika kalian benar-benar peduli pada Demak, maka berhentilah memecah belah negeri ini. Jika kalian menganggap aku tidak layak, maka aku akan membuktikannya. Tetapi bukan dengan tipu daya, melainkan dengan tindakan nyata." Kata-katanya menggema di seluruh ruangan, membuat semua orang terdiam. Kata-kata itu bukan hanya sekadar pernyataan, tetapi sebuah tantangan. Mas Karbet tidak akan mundur, tidak akan takut, dan tidak akan membiarkan permainan politik kotor menghancurkan tanah yang telah diperjuangkannya dengan darah dan keringat. Ia telah melewati berbagai ujian, dari pertarungan di medan perang hingga intrik di dalam istana. Kini, ia hanya memiliki satu tujuan, memastikan bahwa Demak tetap berdiri kokoh, dan bahwa rakyatnya memiliki pemimpin yang benar-benar memperjuangkan mereka. Perjalanan Mas Karbet menuju tahta semakin mendekati puncaknya. Namun, masih ada satu langkah terakhir yang harus ia tempuh.
Satu ujian terakhir yang akan menentukan segalanya. Apakah ia akan berhasil mencapai tahta yang diperjuangkannya, ataukah ia akan tumbang di tengah jalan? Jawaban itu hanya akan terungkap dalam waktu dekat. Dalam ketegangan yang menyelimuti Istana Demak, Maskarbet berdiri di tengah ruangan penuh bangsawan dan tokoh penting kerajaan. Ia tahu, inilah saat yang akan menentukan nasibnya, bukan hanya sebagai seorang pendekar, tetapi juga sebagai calon pemimpin Demak. Lawan-lawannya terus berusaha menjatuhkannya, tetapi ia telah siap menghadapi segala rintangan. Keberanian dan kebijaksanaannya akan menjadi senjata utamanya dalam menghadapi intrik politik yang lebih tajam dari sebilah keris. Dukungan rakyat kepadanya semakin kuat. Para petani, pedagang, dan prajurit yang mengenalnya sebagai pahlawan tidak ragu untuk bersuara mendukungnya. Mereka tahu bahwa Demak membutuhkan pemimpin yang tidak hanya kuat dalam bertarung, tetapi juga bijaksana dalam mengambil keputusan. Maskarbet telah membuktikan dirinya di medan perang, dan kini saatnya ia membuktikan dirinya sebagai seorang pemimpin sejati. Namun, jalan menuju tahta masih penuh dengan duri. Para bangsawan yang menentangnya semakin putus asa dan mencoba berbagai cara untuk menggagalkan langkahnya. Fitnah bahwa Maskarbet berniat merebut tahta dengan paksa terus disebarkan. Bahkan ada yang berusaha membunuhnya secara diam-diam. Namun, setiap upaya yang dilancarkan kepadanya selalu gagal. Ia telah belajar banyak dari perjalanan hidupnya, tentang kesabaran, strategi, dan bagaimana menghadapi musuh tanpa harus menghunuskan pedang. Dalam sidang kerajaan yang menentukan, Maskarbet akhirnya berbicara dengan suara lantang dan penuh wibawa. Ia mengingatkan bahwa Demak bukan milik segelintir orang, melainkan milik seluruh rakyatnya. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan harus diberikan kepada orang yang mampu mengayomi dan melindungi, bukan sekadar mereka yang memiliki darah bangsawan. Kata-katanya menusuk hati banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya meragukannya. Ki Juru Martani, yang selama ini menjadi penasehat setianya, kemudian maju ke depan dan dengan tegas menyatakan bahwa Maskarbet adalah satu-satunya yang layak memimpin Demak. Dengan pengalaman, kebijaksanaan, dan keberaniannya, tidak ada lagi yang lebih pantas menduduki tahta selain dirinya. Para ulama dan tokoh masyarakat yang sebelumnya diam kini mulai berbicara, mendukung apa yang telah dikatakan Ki Juru Martani. Gelombang dukungan semakin besar, membuat lawan-lawannya terpojok. Akhirnya, setelah perdebatan panjang yang penuh ketegangan, keputusan pun dibuat. Maskarbet, yang sebelumnya hanyalah seorang anak desa yang ditempa oleh kerasnya kehidupan, diangkat menjadi pemimpin baru Demak. Kini, ia bukan lagi Jaka Tingkir, pendekar muda yang berkelana mencari jati diri. Ia telah menjadi Sultan Hadiwijaya, raja yang akan membawa Demak menuju era baru. Suasana di istana yang semula tegang berubah menjadi riuh oleh suara rakyat yang bersorak gembira. Namun, tanggung jawab yang diembannya jauh lebih berat dibandingkan semua pertarungan yang pernah ia lalui. Sebagai raja, ia harus memastikan bahwa keadilan tetap ditegakkan, rakyatnya hidup sejahtera, dan Demak tetap berdiri kokoh menghadapi ancaman dari dalam maupun luar. Dengan penuh keyakinan, ia menerima tugas ini. Tidak ada jalan untuk mundur, hanya ada jalan untuk maju demi negeri yang telah memberinya kepercayaan. Sultan Hadiwijaya kemudian memulai pemerintahannya dengan berbagai kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Ia membangun sistem pemerintahan yang lebih adil, memperkuat pertahanan kerajaan, dan menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Berkat kepemimpinannya, Demak berkembang menjadi kerajaan yang semakin disegani, tidak hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam mengatur negeri. Namun, seperti halnya semua pemimpin besar, tantangan tidak pernah berhenti menghampirinya. Ia harus menghadapi pemberontakan, ancaman dari kerajaan lain, dan berbagai ujian yang menguji kesetiaan orang-orang di sekelilingnya. Namun, dengan keteguhan hati dan kecerdikannya, ia selalu berhasil mengatasi setiap rintangan yang datang. Ia tidak lagi bertarung dengan pedang, tetapi dengan akal dan strategi yang matang. Perjalanan hidupnya adalah bukti bahwa seorang pemimpin sejati tidak lahir dari garis keturunan, tetapi dari keberanian, keteguhan, dan kemauan untuk berjuang demi rakyatnya. Dari seorang pendekar yang hanya dikenal karena keberaniannya, ia tumbuh menjadi seorang raja yang dihormati. Legenda tentangnya tidak hanya hidup dalam ingatan rakyat Demak, tetapi juga tersebar ke seluruh Nusantara, menginspirasi banyak orang untuk percaya bahwa takdir bisa diubah dengan tekad yang kuat. Dan demikianlah kisah Jaka Tingkir, pendekar yang menjadi raja.
Dari seorang anak desa yang menempa dirinya dengan ilmu kanuragan, ia akhirnya mencapai puncak kekuasaan, tidak dengan ambisi semata, tetapi dengan keyakinan bahwa seorang pemimpin sejati adalah mereka yang berani berkorban demi rakyatnya. Kisahnya akan terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi teladan bagi mereka yang ingin memahami makna sejati dari perjuangan dan kepemimpinan.